Welcome to my new channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 1 kelas 162 akan membagikan tentang diskusi kami pada saat ruang kolaborasi 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, inilah kelompok kami. Ada Ibu Aribawati, kemudian ada Ibu Rian Imawati, dan juga Ibu Masruratul Ulfa, dan juga Ibu Inyong Lalang Wulan. Kali ini kami akan menganalisa tentang kasus SMA. Nah, di sini ada seorang guru biologi dari kelas 10 yang bernama Ibu Derana. Ibu Derana menentukan tujuan pembelajaran, yaitu murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Nah, karena situasi sedang pandemi, kemudian Ibu Derana akan menggunakan metode flip learning dalam pembelajaran. Flip learning adalah pembelajaran terbalik, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid untuk mempelajari dulu materinya. Ibu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber tersebut diambil dari koran ataupun video KHT, WWF, dan Greenpeace. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu dan mengapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati, spesies, dan genetis? Mengapa? Nah, kemudian dalam tahap forum diskusi, selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Nah, di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan
memastikan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Nah, kali ini kelompok kami akan menganalisis kasus dari pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Derana. Pertanyaan pemandu yang nomor 1, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Di sini, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana adalah kebutuhan kesiapan belajar, kemudian kebutuhan minat belajar, dan juga profil belajar. Nah, cara Ibu Derana untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu dengan cara untuk kebutuhan kesiapan belajar, Bu Derana menyiapkan pertanyaan pemandu di forum diskusi mandiri. Siswa dapat memberikan pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, kebutuhan minat belajar, Ibu Derana memberikan murid tantangan tugas dalam bentuk paket info digital dan siswa bebas memilih sesuai dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman audio, dan lain-lain. Kemudian, kebutuhan profil belajar, Ibu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan antara lain artikel dari koran, tipe belajar visual, kemudian juga video untuk murid yang tipe belajarnya auditori. Kemudian pertanyaan pemandu yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, Ibu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumbernya bisa diakses secara mandiri oleh berupa artikel dari koran dan video. Kemudian diferensiasi proses, Ibu Derana memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu di Google Classroom untuk menggali pengetahuan murid dan memberikan umpan balik terhadap jawaban dari temannya. Kemudian yang kedua, membuat jurnal refleksi asinkronus. Dan yang ketiga, pada saat diskusi sinkronus, Ibu Derana memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan murid, seperti tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, Ibu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata di Indonesia yang membawa dampak negatif. Kemudian diferensiasi produk, Bu Derana memberikan tantangan kepada murid untuk membuat paket info digital bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya tentang video singkat, poster digital, situs web, ataupun rekaman audio, dan lain sebagainya. Pertanyaan pemandu yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama adalah assessment for learning. Nah, ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh.
Kemudian penilaian kedua adalah assessment of learning. Penilaian ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital bebas sesuai dengan kenyamanan siswa yang berupa video, poster digital, situs web, rekaman audio, dan lain-lain. Kemudian penilaian yang ketiga adalah assessment as learning. Ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung juga. Tapi selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Nah, dalam penilaian ini, Bu Derana melakukan penilaian formatif mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan cara sebagai berikut. Untuk penilaian sikap, pengamatan pembelajaran dengan metode diskusi sinkronus melalui Google Meet. Kemudian pada penilaian kognitif, yaitu pertanyaan pemantik kuis tertulis dan umpan balik terhadap jawaban dua temannya dan juga jurnal refleksi. Kemudian penilaian psikomotor adalah produk paket info digital. Nah, itulah dia presentasi dari diskusi ruang kolaborasi modul 2.1 dari kelompok 1 kelas 162. Thanks for your attention.